Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Yaelah, marhaban ya Ramadan. Hari ini kita ngabuburit nih di restoran yang paling terkenal di Panglima Polim, yaitu The Cafe Panglima Polim. Mantap. Yang ada di jalan di bilangan belakangnya Juice, di depannya Melawai itu masuk, ada tempat enak buat ngumpul-ngumpul. Yang enak ya di dalam ini AC dan bisa ngerokok. Oke guys, tapi karena kita masih puasa kita belum bisa ngerokok. Hari ini gua kedatangan tamu spesial yaitu Coach Maing. Wih. Dan hari ini gua Oke, gua juga kedatangan tamu spesial dari Maxim, yaitu Mbak Rudi. Dan perwakilan Ngabers seluruh Jakarta yaitu Sultan. Oke, jadi hari ini gue kedatangan tamu-tamu spesial nih ya. Ada Coach Maing, yaitu penguasa Tangerang ya. Penguasa motoris Tangerang. Oke. Beliau ini gue langsung cerita ke profilnya ya. Beliau ini adalah pelatih Muay Thai atau pelatih body trainer paling top di Asia Tenggara. Dan dia punya klien-klien artis-artis kayak Selfie Kitty, Ayu Ting Ting, dan semua model-model yang lagi tersohor, selebgram. Beliau yang membuat bodinya jadi makin yahut. Jadi lu kalau ngeliat body-body mereka yang keren-keren itu karena didikan dari Coach Maing ya. Nah, beliau juga aktif di dunia motor ya. Di dunia motor beliau mempunyai CBR yang paling viral, yang kuning, yang selalu ada di iklan-iklan latihan bersama, drag race, iklan-iklan Polda, iklan mana, pokoknya di detik.com, di Buana Indonesia, sampai di apa namanya, koran-koran yang keluarin tumbuhan semua itu ada motornya. Iya, CBR 2,5 viral, warna kuning, RR, Coach Maing. Oke. Dan satu lagi beliau juga mempunyai motor yang dibatik ya, yang dikarya seni, yaitu pelangi ya, namanya Rainbow on ADV. Rainbow on ADV. Nah, dia ketua Alpha Riders, yaitu All Variant Riders, yang home base-nya ada di Tangerang. Terus beliau juga, ini ganggu aja nih Bu nih, kalau dia mau datang aja, nggak usah ngomongin. Dia juga ketua dari Honda ADV Indonesia, Chapter Tangerang. Nah, beliau juga ialah pembina atau penasihat Supermatic Wheelers Jakarta Chapter. Masya Allah. Gitu. Jadi sangat-sangat berat kedatangannya. Oke, kita lanjut ke langsung Bro Rudi, yaitu dari Maxim. Maxim ini salah satu produk poles motor atau poles mobil terkemuka di Indonesia yang membuat motor dan otomotif mobil Anda mengkilat. Jangankan mobil Anda mengkilat, lu taruh di jirat-jirat itu juga mengkilat. Bikin motor kalian glowing. Asik. Kamu aja glowing kan. Rudi ini ialah X-Max Riders Indonesia yang baru masuk join Jakarta Chapter. Dan dia juga pengurus dari Supermatic Wheelers di bagian ke membership. Lah ya kira. Motornya paling keren, warna biru. Pokoknya kalau gelap aja kelihatan warnanya. Karena pakai Maxim. Nanti next motor tua ya, yang ADV maupun CBR juga bakalan pakai Maxim. Ya, enggak Maxim enggak glowing. Enggak Maxim enggak glowing. Enggak Maxim enggak glowing. Nah, artis aja yang glowing, ternyata kendaraan kita yang kita sayangin juga harus diglowingin juga ya kan. Pakai Maxim ternyata. Kayak. Maxim itu bukannya majalah dewasa ya? Kita X1, kita X double. Oke, Maximnya double. Iya. Oke, dan karena untuk mengkilat ya bro ya, dengan kegiatan klub itu terpengaruh banget dengan anak-anak Ngabers ya. Betul. Anak-anak Ngabers, jadi ada perwakilan anak Ngabers, yaitu Sultan. Aerox. Dan dia ialah ketua di pengurus di Supermatic sebagian promotion and documentation. Nah, oke itu tahu. Nah, perkenalkan gue sendiri dari Bro Iman ya. Enggak, gue juga bukan siapa-siapa, gue hanya host biasa yang dititipin oleh Allah, X-Max yang sangat cantik di depan itu. Oke, gue dari XRI Jakarta. Kebetulan alhamdulillah baru ditunjuk menjadi sekretariat umum ya. Oke, terus juga perwakilan dari Supermatic Wheelers Jakarta. Oke, hari ini kita ngobrol-ngobrol ngelantur nih sebelum kita buka puasa. 15 menit sebelum kita buka puasa nih, kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kehidupan permotoran di Indonesia ini yang sekarang mungkin ada
ada clash nih antara motor gede dengan motor kecil nih, ya kan. Apalagi ada moge dengan matic Jepangan, anjir, ya kan. Kenapa sih harus ada seperti itu ya? Padahal kita semua di atas jalan rodanya 2 ya, sama-sama keringetan, sama-sama haus, ya kan. Ya, biasa bisa lari 100 km, kita bisa lari 100 km, ya kan. Cuma mereka 1 detik, kita cuma 10 detik. Itu membedakan. Jadi kita semua sama, iya. Tapi kenapa sih banyak orang yang masih begitu gitu loh? Coach Maing, gimana sih pendapat Coach Maing tuh? Kalau menurut saya sih itu tergantung personalnya ya untuk hal seperti itu. Jadi kalau memang dia masih menganggap hal seperti itu ya berarti menurut saya sih touringnya kurang jauh. Touringnya kurang jauh. Jadi kalau touring jauh itu mereka tidak pernah membedakan antara CC, merek motor ataupun merek buatan mana gitu loh. Mereka belum pernah bocor ban di tengah jalan. Betul. Dan belum pernah kehabisan bensin. Belum pernah kehabisan bensin. Belum pernah mede gitu. Mungkin kalau kita yang udah pernah touring jauh atau apa dia misalkan kita ada kendala di jalanan, kita tinggal mede, otomatis teman-teman semua itu langsung memberi bantuan ya. Oke. Seperti itu. Nah, jadi memang itu ya, memang ya benar, kurang dewasa aja. brotherhood-nya kurang belum teruji kali ya. Iya. Tapi sangat disayangkan ya, Bro ya. Di era yang dimana ini selama serba susah, kita nggak boleh bikin lapisan ya. Kita harus bikin uniformity namanya, kebersamaan dan persaudaraan. Benar ya, Bro ya? Benar. Setuju. Anggaplah sekarang yang lapisan yang paling banyak dihujat orang tuh yang ngabers tuh. Iya kan? Ngabers. Padahal ngabersnya orangnya asik-asik gitu. Motornya keren-keren, modif motornya juga gila-gila, ya kan? Jadi nggak bilang alay-alay gitu. Enggak, belum tentu ya kan. Kayak kemarin gue jalan sama anak-anak satu klub ya, anak-anak satu komunitas NMAX semua. Gue sampai minder, Bro. Warnanya keren-keren banget. Iya, betul. Ya kan? Terus gue juga gabung ada pameran yang di Pulau Gebang tuh ya. Mereka tuh biarin pakai kolor tapi motornya gila keren banget, ya kan? Iya. Ternyata mereka kecintaan terhadap otomotif itu bukan dilihat dari satu sosial, tapi dari kebanggaan mereka terhadap kendaraan mereka, ya kan? Jadi sangat disayangkan kalau ada satu reluctant ya, satu gap gitu kan, ada bilang moge dengan matic Jepangan. Pokoknya kita sekarang topik diskusi kita ialah sekarang adalah matic Jepangan. Ya sih. Matic Jepangan, kenapa nggak matic Koreaan? Karena Koreanya nggak terlalu meledak di Indonesia ya. Kimco dan kawan-kawan. Coba nih anak-anak Kimco nih gabung sama kita di Supermatic Wheelers Jakarta nih, biar kita sama-sama menggebrak dunia matic. Nah, kenapa ada Supermatic Wheelers ini Jakarta? Ialah untuk forum kebersamaan, Bro. Betul. Ya kan? Tidak terbatas dari merek, tipe. Cuma CC memang kita batasi di 150 ya. Kalau yang di bawahnya mungkin kekecilan gitu. Takutnya ketinggalan. Nah, 150 up. Nah, gimana kehidupan anak-anak matic di Tangerang, Om? Kalau kehidupan matic di Tangerang sangat cepat maju ya, cepat banyak sekarang. Apalagi sekarang kita banyak tuh nongkrong sekarang yang namanya Sunmori di ICE tuh. ICE. Ya, di ICE BSD itu teman-teman matic maupun mana tuh ngumpulin di sana, Om. Oh, di parkiran ICE. Di Oh, ICE. mereka mengizinkan. Iya. Normal lagi. Oke. Nah, ini kita perwakilan dari IMI. Dari Pirelli. Masuk juga perwakilan dari Aqua. Ini yang sponsor sepanjang perjalanan kita nih. Ya. Jadi kalau kita kenapa di motor itu harus konsentrasi, berarti kita harus minum Aqua, ya. Karena kita nggak boleh kekurangan air ya, Bro. Betul. Nah, ini Bro Andri nih mewakili dari para ngabers ya. Ngabers sama dengan Sultan. Nah, di situ ada Om Hari. Om Hari ini X-Max Riders Indonesia juga, Supermatic Wheelers juga, dan dia ialah Pirelli nasional. Mantap. Bukan kaleng-kaleng. Jadi sebenarnya di balik matic Jepangan kita punya orang dengan status sosial dengan jabatan berbeda-beda, Bro. Ya. Jadi jangan kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng-kaleng. Bukan berarti lu pakai matic Jepangan tuh kasta lu rendah ya kan? Ya. Ternyata ada Pirelli nasional. Ada direktur Aqua. Ya kan? Ada coachnya para selebritis. Ya kan?
ada entrepreneur, ya pemilik Maxim, ya kan, dan ada Ngabers. Sultan Production. Jadi Sultan ini kerjaannya ialah untuk foto video, bikin web, bikin YouTube, wedding, mau foto telanjang juga boleh. Tapi kalau bulan puasa dia nggak boleh foto-foto gitu dulu, ya nggak boleh ya. Maksudnya telanjang motornya? Iya, telanjang motornya, terus, ya. Di shoot gitu ya? Di shoot Videoin gitu, gitu. ya. Orangnya nggak ikut telanjang kan? Nggak ikut telanjang. Tapi untungnya Sultan ini sholatnya rajin, jadi nggak tergoda imannya. Tapi kalau lihat mungkin. Kalau lihat nggak tahu juga ya. Iya. Oke, ngobrol santai ini kita 15 menit aja, nggak usah lama-lama, takutnya pada audiens tuh pada bosen ngeliat kita ya. Tapi kita ganteng ya kan, karena di Supermatic Wheels Jakarta nggak ada yang jelek. Oke, syarat utamanya ialah ganteng. Iya. Kalau nggak ganteng, motor lu harus keren. Kalau motor lu nggak keren, motor lu nggak ganteng, motor lu harus kencang. Kalau nggak, lupain aja. Makanya di belakang lu ada Aldi. Aldi belum terima di Supermatic karena dia jelek. Motornya lagi dikencengin, belum jadi belum boleh masuk. Dia padahal dia yang bikin kencang. Iya. Mio 225. Wow, Mio 225 warnanya hitam sekarang. Udah dihitamin yang kemarin semprot CT. Iya. CT macam ke mukanya. Jadi juga hitam warnanya orang ya gitu. Oke, coba kalau menurut Om Rudi, gimana tentang Matic ini? Kehidupan Matic di Indonesia. Apa ya? Untuk Matic saat ini ya lebih ke di atas 150 cc ya, 150 sampai atas gitu. Sekarang pertumbuhannya juga lumayan cepet sih. Kepatnya juga memang X-Max juga sekarang udah khusus di daerah selatan udah lumayan banyak juga pengguna user barunya, dan juga kegiatannya sih ya menurut gua kegiatannya sekarang lebih ramai dibanding beberapa tahun lalu karena bentrok sama pandemi, dan juga memang mungkin penggunaannya juga ya belum terlalu banyak. Jadi memang perkembangan sekarang lebih pesat, dan juga untuk di ajang-ajang kompetisi juga sekarang udah disupport nih sama pemerintah seperti di drag race di Ancol itu Polda juga udah mulai ngelirik karena ada beberapa bukan timnas ya, atlet kita yang pernah dijuara di Malaysia kalau nggak salah. Mohon saya itu potong. Untuk minggu besok tuh sekarang adanya nanti di Tangerang. Ya, ini salah satu yang terbaru di SPSD. Tanggal 22, 23, 24. Ya, benar. Bro Iman Racing akan turunin Itu salah satu. Berarti 4 hari ya? 3 hari. Kita akan turunin Mio yang 225 itu. Ayo dong. Kita ada dua, yang utama Mio 225 sama Xeon 158 deh. 160 cc. Dua-dua ini baru jadi nih, Bro. Mantap, Ya kan, mudah-mudahan aja bisa meramaikan Belantika otomotif Indonesia. Oke, lanjut dong. Ya, lanjut ke tadi, gue salah satu kesenangan gue di dunia Matic atau di otomotif motor ini khususnya selain dari masyarakatnya yang memang sekarang udah mulai meningkat nih, udah mulai meningkat penggunaannya juga, dan juga disupport sama pemerintah yang seperti tadi di baru salah satunya itu di daerah Tangerang ya, di BSD Om ya. Itu disupport juga, dibikin area drag race, dan itu udah menurut gue keren banget sih. Tinggal bagaimana kita dari si ridersnya aja sih yang lebih solid, dan juga lebih berkendaranya lebih attitude-nya dijaga lah ya, jangan sampai tercoreng karena 1-2 orang. Nah, Itu aja sih paling. itu ya. Ya. Dan satu lagi yang lebih menyenangkan sekarang ialah mereka lebih banyak care dengan motor mereka. Nah. Motor bersih, harus mengkilat, ya kan. Wah, berarti ini Maxim ini datang di tahap yang pas, ya kan. Kalau zaman-zamannya Aldi dulu tuh, biar muluk yang penting kencang. Sekarang buat kencang harus ganteng juga. Iya, benar. Harus keren. Salat mutlak ya. Iya, makanya Salat pas kemarin gue bilang, "Di, kenapa motor dicat hitam mengkilat begini?" "Pak, biar kenceng tapi motor juga harus mengkilat." Gitu. Karena memang sekarang itu banyak fotografer yang Iya, ya, banyak notabene dia tuh banyak yang ngesut saat kita berkendara, Om. Iya. Jadi makanya itu Candid ya, Om. betul kan. Jadi selain motor harus bersih saat berkendara ya kita juga harus bersih, harus rapi. Jadi biar keren, karena dari foto itu kita bisa dikenal, terus kendaraan kita juga bisa dikenal. Dan ntar ditanya adalah itu bersihnya di mana, itu proses di mana atau bagaimana, bla bla segala macam itu pasti kan. Ya, karena seperti kayak jodoh ya, motor itu adalah cerminan kita. Motor itu adalah cerminan pribadi miliknya sendiri. Kalau motor buluk ya mohon maaf ya. Makanya gunain Maxim biar kinclong. Iya, maksudnya arti cat warna hitam karena cerminan dia. Enggak ke situ dia. Enggak ke situ. Iya. Oke, kita langsung ke teman kita Bro Hari, perrally nasional. Ini kita bingung ya. Perrally nasional ya. Pasti adrenalinnya di mobil, bener kan ya?
sedangnya kotor-kotoran, yang lompat-lompatan. Pokoknya beloknya kalau udah bisa belok, kalau nggak belum belok, gas terus. Ya. Nah sekarang apa bedanya rasanya di motor Om? Apalagi Om sekarang pakai Matic nih, ya kan? Gimana Om Hari? Cerita dong Om Hari. Kalau gua sendiri sih memang terus terang pemain baru ya, baru di roda 2 khususnya roda 2. Roda 2 langsung keceburnya kemarin sebelum X-Max memang gue pakainya NMAX dulu. Oke. Belajar dari NMAX terus kecebur, ya udahlah kayaknya kok tangan sama kaki kencangan tangan sama kaki dibanding motornya nih, jadi udahlah kita ganti X-Max deh. Iya. Bicara tadi emang suka mainnya kotor-kotoran, iya, emang suka mainnya kotor-kotoran. Jadi kalau tadi yang Bro Iman bilang cerminan motor, akhir-akhir ini gua jadi lebih bener yang Om bilang Om. Kalau jalan kok kayaknya kalau motor kotor kok kayaknya nggak enak gitu ya. Jadi abis jalan pasti cuci. Betul. Mau jalan lap dulu. Betul. Iya. Sebenarnya saya lakukan ya. Itu juga gue lakukan. Gitu. Sama gue juga bisa cepat. Gue tadi kalau mau pergi itu ribet. Gue bilang motor harus rapi, harus bersih gitu ya. Bersihin dulu. Kayak ini aja tadi nih, terus terang abis dari kerjaan mau kesini rencananya mau pulang ambil motor. Ngelihat mataharinya mendung, gas aja mobil udah deh, nggak usah naik motor kalau gitu. Gitu. Jadi karena gue pemain baru di roda 2, makanya pengen berteman sama Bro Iman, sama Om yang lain semua, minta arahannya lah, kurang lebih gitu lah. Gimana senior minta arahan tuh gimana ya? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya ke senior? Rally nasional minta arahan apa nih? Ya kan? Bingung kita nih. Tapi senang banget karena memang sekarang dunia motor sudah lebih berwarna ya, lebih berwarna. Oke, kita langsung ke Bro Sultan di sana nih. Nah, Sultan ini kenapa ngambers? Ngambers itu apa sih sebenarnya? Ngambers itu anak-anak yang suka jalan malam, nggak menentu kemana-mana. Pokoknya tuh ditanya mau kemana, gua nggak tahu. Yang Mau kemana? Pokoknya jalan gitu. Ya, kerjaannya gua ngukur eksis. jalan ya. Gua mau ngukur jalan gitu. Dimana ujungnya kalau ketemu laut baru berhenti. Gitu. Kalau ada ferry nggak berhenti ya, langsung. Kalau satu lagi apa budaya ngabers, ya nggak bisa lihat jalan kosong, pasti langsung tarik gas ngebut, ya kan? Tidak bisa lihat cornering, nggak bisa lihat lampu merah, ya kan? Lampu merah tek langsung tit langsung jalan langsung ngebut gitu. Dan nggak bisa lihat cornering kosong, mau naskop, disikat habis. Itulah ngabers tuh. Tapi kalau nggak ada mereka nggak seru juga ya, nggak berwarna, keren gitu loh bro. Tapi keren juga nih anak-anak ini ya. Coba kita ngobrol dengan Om Sultan nih perwakilannya. Gimana sih, apa sih rasa yang lu dapat dari menjadi ngabers Indonesia? Jadi ngabers Indonesia. Keren sih, ngerasa keren banget. Widih. Pas di motor tuh kita keren banget, kayak geber-geber gitu kan, di lampu merah nyalip-nyalip orang, padahal lari cuma 90. Ganti suaranya. Tapi keren kan? Gaya, penting gaya. Kalau orang lihat kan ya apaan sih gitu. Ya, kayak gitu. Cuman emang adalah beberapa anak-anak kan. Oknum yang emang belum siap untuk bawa motor, dia bawa motor. Jadi itu yang bikin citra motor jelek gitu ya. Ugal-ugalan, Betul. kecelakaan. Makanya yang paling penting ialah pertama ialah lu punya SIM. Ya, SIM itu ialah dasar. Syarat utama Nggak ya. bisa ditawar-tawar lo punya SIM. Yang kedua, pakai helm. Yang ketiga, pakai jaket, sepatu tertutup. Sarung tangan nomor 2, nomor 3 lah ya. Yang penting 3 itu hal yang paling penting dulu. Nah, yang pertama tuh yang penting punya motor. Iya. Nggak perlu. Oh, nggak perlu. Karena kalau lu punya 3 itu, motor lu bisa gonceng kan gonceng. Yang penting ada motor, jangan punya Yang penting lu naik Gojek juga itu harus punya helm, ya kan? Sarung jaket dengan sepatu tertutup, bener dong? Gojek lu aman, lu juga aman. Dan insya Allah diijabah Allah doa lu punya motor sendiri, lu udah siap. Mental lu juga udah siap. Iya. Dan satu lagi ya, mental yang juga harus dibentuk di dunia motor ini adalah lihat kaca spion. Iya. Ya, karena memang banyak yang belum gini. Kalau yang terlahir mungkin udah pernah naik mobil, terlatih untuk lihat spion. Tapi kalau langsung naik motor, ini yang harus dilatih, ialah lihat spion. Ya kan? Karena memang spion kita harus belok tuh harus lihat dulu bagaimana ke kiri ke kanan, kita punya feeling, itu yang harus dilatih ya. Nah, ini ada Andri nih perwakilan dari Aqua juga dan dia ini pencinta motor-motor fashion. Motor fashion. Yang akhirnya motornya fashion banget bro, warnanya hijau mentereng bro, ya kan? Itu mencilak banget tuh. Apa pakai produk Om? Oh iya, kita endorse support iya. khusus untuk Bro Iman kita supply ke sana. Polesannya emang dari
Sebelum dijawab gue jawab. Tapi emang ada gue pakai produk lo. Iya. Itunya yang sealant itu, Dri. Sealant, Nah, betul. sealant itu. Karena gampang banget tuh. Gila banget itu, Jadi kita sebelum sunmori, ya kan pagi nih, kita udah semprot sealant semua. Biar mengkilat kalau difoto di Monas School. Waduh, lebih gila ya. Warnanya naik. Jadi gimana, Dri? Kenapa lu arahnya ke fashion, Dri? Gitu. Karena orang kan ngebut-ngebutin ya. Emang dia motornya kencang juga, cuman lebih arahnya ke fashion gitu. Makanya gua kalau lagi riding nih sama Andri nih, suka diomelin, lu jangan ngebut-ngebut lah, santai aja, kita proud aja gitu. Dia motornya keren ya kan, keren, dilihat orang pasti ngeliat gitu kan. Kalau kita kan masih ada ngebut dulu baru dilihat orang ya kan gitu. Kan tadi seperti bilang ya, mencerminkan orangnya. Motor itu mencermin karakter. Benar. Gue tuh orangnya pribadi suka fashion emang. Gue suka gaya baju gue atau apa segala macam ya. Gue alihkan lah ke motor karena emang gue suka motor gue tuh terlihat cantik. Kalau kata apa orang kan punya cewek harus cantik lah. Gue punya motor juga harus cantik gitu. Jadi motor gue emang model apa? Emang mainnya ke fashion sih. Coloring, velgnya ganti warna segala macem lah. Parts-partsnya gue ganti. Pokoknya biar kelihatan cantik. Seperti motornya Om Aing ya, yang ADV ya. Kalau motor Om Aing kan warnanya warna-warni. Iya. Beda. Iya. Itu nyentrik. Ini dia itu. Hanya satu di seluruh Oh, iya. Indonesia maupun di dunia Betul. dunia alam sana gitu. Jadi cuma satu yang motor gue seperti itu karena nggak ada yang boleh nyamain, nggak ada yang boleh. Pokoknya lu nggak boleh nyamain anak gue. Kayak itu harus dibawa ke haki deh, hak paten. Harus dihak patenin tuh. Nggak boleh. Itu udah masuk berapa majalah ya by the way? Pokoknya kalau masuk media online, alhamdulillah ya teman-teman juga kan banyak dari dunia online juga. Apapun kegiatan yang sifatnya positif, Iya. mereka mau support berita dari kami semua yang pada para bikers. Siap. Nah, jadi kalau misalnya lu masuk Tangerang, jangan segan-segan colek Instagramnya Coach Maing, ya kan? Nah, tim Tangerang siap menerima. Siap. Asik. Dia masanya banyak banget, bro, ya kan? Jadi kalau lu mau nyalon atau nyalek ya di Tangerang, nah, Coach Maing bisa buat ini gitu. Bisa dipengaruhi. Bisa dipengaruhi. Situasinya ke dia deh. Jadi ngomong ngalor ngidul sebelum buka puasa ini episode pertama ini namanya ngalor ngidul namanya nih. Ngalor ngidul bareng Bro Iman ya, ngalor ngidul bersama teman-teman bikers sih. Jadi gue pengen punya lu harapan terhadap pemerintah untuk motor. Kita satu-satu dikit sebelum ditutup. Yap. Gue pengen punya harapan lu apa sih yang pemerintah atau kepolisian lakukan buat kita anak motor. Oke, mulai dari Coach Maing. Ya harapan saya ya pribadi untuk pemerintah mungkin memfasilitasi aja sih, memfasilitasi yang seperti yang sekarang lagi berjalan adalah yang masalah drag itu lebih difasilitasi aja sih. Jadi nggak ada yang namanya nanti ada yang taruhan motor lah ini segala macam. Jadi memang udah pemerintah udah memfasilitasi itu. Yes. Itu biar lebih lebih satu safety juga gitu loh. Terus lebih diawasi sama pihak kepolisian seperti itu. Oke, terus Om Rudi. Kalau untuk ke pemerintah, gue udah standing applause banget sih buat pemerintah di era saat ini. Di era Jokowi yang di 2 periode ini gue udah salut sama dia karena memang salah satu support dia fokus di olahraga tapi nggak cuma di olahraga formal aja. Apalagi Mandalika kemarin ya. Ya itu dia gue keren banget sih. Salah satunya dia udah support banget di GP loh, kelasnya bukan kelas-kelas Moto2 lagi tapi GP juga Superbike juga ya. Dan juga memang karakter dia atau pribadi dia yang suka dengan motor-motor klasik. Yes. Jadi di situ disupport dan itu menurut gue udah keren banget di situ. Tapi mungkin kedepannya harapan gue lebih baik lagi adalah dia mensupport produk-produk otomotif atau part-part otomotif gitu. Siap. Itu Teknologi Power. Loh. Wasit salah satunya. Buatan Indonesia. Ya, karena memang saat ini yang disupport banget masih di aparelnya. Oke. Ya, masih di aparelnya masih di aparel dan bengkel-bengkel custom. Tapi untuk produk-produk parts ataupun autocare-nya belum ke support banget sih, belum dilirik sama pemerintah. Mungkin Pak Sandi biar dengar kali ya. Iya benar ya, industri kreatif ya, benar. Industri kreatif. Oke, Om Rudi. Om Hari. Kalau gue sebenarnya sama, pengennya sama. Pemerintah itu ya udahlah memfasilitasi itu udah paling benar. Iya. Karena dari fasilitasi itu mudah-mudahan berkurang lah setidaknya sedikit-sedikit yang suka balapan-balapan di jalan itu. Balapan liar. Balapan-balapan liar itu.
Itu sama mungkin kalau bisa nggak tahu ya. Kalau di roda 4 itu ada coaching klinik. Oke. Nggak tahu apakah itu bisa juga dilakukan di roda 2. Oh, bisa. Nah, Tidak hanya memfasilitasi ya, tapi iya, dibina. Iya, yang muda-muda yang masih yang muda-muda yang masih ugal-ugalan tuh mungkin bisa kita dirangkul. Yuk, sini lo gua ajarin caranya bagaimana. Gitu. Itu sih kalau dari gua. Ya tuh setuju banget sih, karena kalau bisa sih pemerintah di era kedepannya yang yang ngedukung dengan iklan-iklan keselamatan gitu. Jadi biar kita biar kita melek safety reading sendiri, biar kita melek keselamatan diri kita. Tapi dengan cara ya anak muda gitu. Jangan dengan cara-cara saat ini kan Polda Metro Jaya atau di Telantas ya dengan cara-cara lama banget, old school banget menurut gue. Yeah. Gitu dengan billboard yang mereka gunain. Tapi sekarang kalau bisa lebih melek lagi lah dengan era digital saat ini. Gitu sih untuk era keselamatan. Coba Om Sultan nih sebagai para ngabers nih. Iya. Jangan bilang ya. Hah? Iya, kalau bisa bilang nggak ada gitu ya. Lawan banget punya SIM. Gua rasa sih ngabers juga harus diperhatikan juga ya. Sekarang juga nggak keren nih kalau misalnya lu nggak pakai lampu, lu nggak pakai sen, itu nggak keren. Malah karena sen, malah pak lampu sen udah pada keren-keren. Dan kalau mau kecilin ada LED yang kecil segini tapi terangnya ampun-ampun ya kan. Udah nggak ada tuh alasan ngabers tuh ngurangin bolong ini ya kan ya. Nah, cuman memang stylenya beda-beda ya. Perpindahan zaman sebenarnya style-nya. Kalau dulu itu kan jari-jari pokoknya kerangka semua tuh kan. Kalau sekarang lebih ke proper look, lebih kenceng gitu. Iya. Tetap kencang gitu. Kenceng. Gitu. Untuk pemerintah sih alhamdulillah sih Ya. difasilitasi kan. Andri gimana Andri? Wah, nggak bisa Supply, pemerintah nih kayaknya. Supaya aqua gitu. Ya, yang pasti sama sih semuanya. Ya tetap fasilitas Beda. ya. Fasilitasi dari pemerintah harus lebih terus lah. Terus gue nggak tahu mau ngomongin pemerintah apaan nih. Makanya kan. Iya, gue kan bukan politik juga. Kalau dari gua ada sedikit nih, Bro. Gue pengen perlakuan yang pantas buat para pemotor untuk parkiran di mall-mall, Bro. Wah, Ya. Wah, itu nggak Iya, pikiran. itu yang sangat-sangat gua lihat karena mall-mall gede yang keren-keren ini semua parkir motornya nggak ada yang pantas. Di luar jauh dari ini merasa kayak ada status sosial yang dibedakan antara pemotor dengan pemobil. Gua nggak setuju. Ya kan. Nah, jadi tolong pemerintah menegur nih para pemilik mall nih. Bikin parkiran yang proper, yang ada atapnya, ya kan? Yang parkirannya rapi, ada penitipan helmnya, ya kan? Dan dekat dengan akses masuk mallnya. Iya. Jadi nggak jauh orang, lu parkir di mana? Aduh, gua parkir males bro, di ujung sana, di sana parkir. Dari rumah ke mall jauhan dari ke dalam mall ya. Ini kan nggak asik bro ya kan. Kita contoh aja Pondok Indah Mall, gua langsung sebutin aja. Parkirannya di ujung di seberang jalan. Plaza Senayan kita masuk ke dalam motor lewat aja di lobinya udah nggak boleh. Ya kan? Di Senayan City juga begitu, harus moge. Nggak perlu begitulah. Gua bilang gitu. Anak-anak motor tuh nggak perlu parkir depan lobi. Yang penting dapat parkir yang pantas Dan aman. Kenapa? Walaupun motor kita cuman bebek, cuman NMAX atau cuman yang bebek, tapi kita pengen motor kita nggak baret. Iya. Kita pengen motor kita parkirnya rapi, nggak impit-impitan, ya kan? Gitu. Bikinlah, lu siapinlah bertingkat gitu kan ya, pakai lift, yang suruh jalan kaki. Iya kayak di Jepang ya kan? Jepang aja pikirin itu loh bro. Indonesia harus mikirin itu. Berapa juga parkir orang 2000 dari orang-orang, tapi motor kita kepet-kepetan. Iya kan? Tiba-tiba harus parkir di tepi-tepi jalan, ya kan? Ada orang-orang kerja terus segala yang di mall-mall itu kan pakai motor semua. Iya. Akhirnya parkir pinggir kali di mana? Nggak pakai otak men, orang-orang mall ini, orang-orang mall ini. Ya gue agak panas tuh. Belum buka sebentar lagi. Ya kan? Tapi memang setuju ya semua ya. Setuju ya. Mall itu harus bisa memfasilitasi anak-anak motor. Kenapa? Anak motor tuh juga manusia, bro. Ya. Bukan mobil aja. Mobil pakai mobil belum tentu belanja di mall lu. Iya, Ya kan? Belum tentu belanja. Iya, benar. Udah, tapi tiba yang datang ke mall lu, Coach Maing, besok belanjanya Nike 3 bungkus. Itu naik motor, bro. Bukan naik mobil. Iya kan?
Ini semua brand disebut ya? Iya kan? Kalau Om Rudi, Om Hari datang, cek belinya helmnya Arai bro. Iya kan? Kok ya, tapi anak motor, bukan anak mobil. Dia kebanyakan sih, makanya gue bilang kadang-kadang oh ini khusus mobil. Ya elah bro. Kita bikin talk session seperti ini. Oke? Bro Iman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please like and subscribe pro channel Bro Iman selalu dukung dunia permotoran Indonesia. Nah Bro Iman sama Bro Iman santai aja bro. Santai. Santai aja. Cheers. Wah.